aku melakukan kesalahan dalam pengiriman. Oh iya. Ini. Jadi kayak diingetin lagi apa yang saya akhiri saat itu nyampe ke orang yang pertama kali meliput menyaksikan Jikustik dan nulis Jikustik. Itu ajaibnya Tuhan tuh di situ. Melepaskan figur seorang Pongki Barata di Jikustik itu tuh susah banget. Lebih lama kamu? Lebih lama saya. Iya, lebih lama dia. Kamu bertahan di band itu lebih lama dari dia. Oh ya, hebat kamu berarti. Iya. Jadi kita harus mati-matian membuat karya yang totally berbeda dengan konsep yang sangat berbeda. Itu semua yang lain setuju dengan konsep ini tadi. Yang lain, 3 yang lain setuju. Sebentar, Bapak, ini acara. Oh iya. Jadi yang lain setuju. If Iya, you iya. could have your way pada saat itu, maksudnya masuk Brian di situ gimana? Maunya gimana? Hai, apakah kamu Jikustikan? Maka episode Brian Prasetyo Adi sepanjang minggu ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu soal mengapa Pongki tidak lagi ada di Jikustik lalu digantikan Brian yang kini juga mengundurkan diri. Selamat menyaksikan. Jikustik format barunya, bukan Brian. If Iya, you iya. could have your way pada saat itu, maksudnya masuk Brian di situ gimana? Maunya gimana? Ya itu tadi. Jadi katakanlah nih ada 30% songlist yang mana itu Memainkan ada lagu-lagu. lagu-lagu baru. Iya. Jadi Ada bareng-bareng- kolaborasinya dengan Oh, ada yang kolaborasinya. Sayangnya Pongki sama Ica nggak setuju saat itu. It's okay, nggak apa-apa, Mas, itu nggak apa-apa. Apa namanya, ada banner juga, publikasi juga ada Iya. formasi yang baru. Iya. Karena Iya, iya. sekali lagi itu mikirnya formasi yang baru. Ngerti. Brian nggak waktu itu nama Brian sendiri oke diletakkan. Kalau misalkan mikirnya atas nama Brian sendiri semuanya sudah terakomodir. Gitu. Aku pun menyampaikan kepada teman-teman, Mas, aku ngomong kayak gini ini bukan atas nama Brian. Kalau misalkan bisa dikonfirmasi lah ke teman-teman. Kalau misalkan aku ngomong atas nama Brian dengan konsep yang sudah disepakati, Brian tuh diuntungkan sekali. Masuk sebagai seorang semacam guest star gitu kan, nyanyi satu lagu Di bandnya sendiri. di bandnya sendiri gitu kan. Itu diuntungkan sekali. Nyanyi selagu bayarannya podok gitu sama Sebagai dengan Brian yang ya? sebagai Iya. Itu kita ketawa itu kan bilang kan, iki bayarannya podo ya. nah, ya kan ya sama-sama member kan semua udah dibagi Iya. rata gitu. Iya. Iya. Bayarannya sama, nyanyi satu lagu doang, Iya. yang lainnya capek-capek harus nyanyi 20 something lagu gitu kan. Brian sangat diuntungkan. Tapi bukan itu yang Brian maksud, bukan sebagai seorang Brian yang Brian maksud, tapi Brian adalah Jikustik. Jikustiknya. Iya. Tapi belum menjawab tadi kenapa dia Saya keluar. baru mau ke sana. Bapak sabar. Tapi kenapa Sabar tadi? ya, sini. Jadi akhirnya kenapa kamu keluar dari bisa Jikustik? dijawab dulu? Oh, bisa. Jadi terus Itu salah satu 2018 itu Iya. awal. Nah, ketika Wait. Sebelum ke kenapa kamu akhirnya keluar, itu awal pemicunya. Ya. Sebenarnya saya juga bersyukur di 2018 itu terjadi reuni karena siapa yang sangka 2020 pandemi. Iya. Susah sekali untuk bertemu gitu ya. Iya. Jadi ya, I think it was sweet timing. Oke, lanjut. Itu awalnya. itu Awalnya. awal. Nah, ketika waktu itu ya tak ceritain juga sekalian. Waktu itu aku bilang bahwa kalau misalkan ini konsep ini tidak diakomodir, Iya, iya. ada kekhawatiran dari saya dan tim saya yang pegang bisnisnya ini bahwa nanti ketika event ini sudah selesai, Jikustik yang baru ini susah buat jualan. Oke. Gitu. Ada kekhawatiran. Terus ketika susah untuk jualan, siapa yang nanti akan ditanyain gitu kan? Kan manajemen juga. Kok nggak jualan-jualan nih gimana? Ya itu kamu lagi. Ya itu saya lagi kan gitu. Ada kekhawatiran dari saya. Terus kalau misalkan ini tidak diakomodir, mending saya lepas aja dari manajemen. Segala perangkat manajemen saya kembalikan kepada tim semuanya. Nanti mau dibagi bagaimana silahkan, monggo, saya nggak cawe-cawe. Terus saya bilang, saya akan bantu sebisa saya. Dalam artian ketika dimintain tolong untuk bernyanyi, saya akan bantu Oh, sebisa saya. Itu kode sebenarnya ya. udah kode tuh. Semacam. Oh, udah Jadi kode. semacam. Oh. Karena
setelah itu benar terjadi, Mas, Mbak. Jadi after reuni yang di Jakarta, Jakarta ya. Kan 2 kali reuni tuh ya? Iya, 2 kali reuni kan. Kita sudah selesai tuh. Udah kembali ke formasi masing-masing kan. Formasi kehidupan sendiri, masing-masing. kehidupan masing-masing. Kita juga dengan formasi kita sendiri jualan lagi. Susah. Nah, ketika mau jualan lagi, itu ditanyakan dengan rate yang kemarin kita jual dengan mudahnya. Itu mereka tanya, ini sudah dengan Pongki formasi yang dan kemarin Ijaz ya? belum? Oh tidak, ini formasi yang baru, rate-nya segini. Yang sebenarnya nggak baru juga, udah bertahun-tahun kan Iya, itu karena formasi sudah 9 tahun non-pongki. ya, formasi yang ini, yang sekarang. Iya. Formasi yang sekarang. Oh, ya sudah, kalau nggak dengan formasi yang itu kita nggak mau. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas. Jadi terbukti lah. Lepas. Terbukti sampai dengan kalau nggak salah kita berapa bulan vakum. Ya. Jikustiknya nggak manggung. Nggak manggung. 3-4 bulan lah itu kita tidak. Terus memberi. jebret pandemi memperparah lagi. Belum. Jadi kalau nggak salah itu yang di Jakarta itu kan bulan Maret pas Enggak, demo enggak, buruh, enggak. bukan? April ya. April ya, mundur. Kita baru Ya. manggung lagi tuh Oh sorry, akhir tahun. buru. Mei. Iya. Mei. Oh, habis dari konser reuni Jakarta itu, Ya, yang biasanya Besok kosong. ada pensil lah, ada apalah di bulan Juni, Agustus itu kan rame itu. Roto angel. Itu nggak bisa jualan Oh. sampai dengan akhir tahun kita baru bisa nerima job lagi. Kalau nggak salah bulan-bulan November, Desember. Itu pun adjustment lagi, right? Untuk bisa bicara lah manggung. Iya, Gimana iya, caranya lah manggung. Pokoknya tembusin manggung dulu. Yes, adjustment lagi. Tapi itu sudah aku udah nggak ikut ya. Ya udah kalau mau berapa ya silakan jual aja. Aku pokoknya bisa nyanyi, bantu nyanyi, tak bantu nyanyi. Itu udah kode tuh kalau sampai vokalis utama ngomong. vokalis ngomong saya bantu nyanyi kalau Iya. bukan bantu harus. Enggak, maksudnya ya nyanyi. Ya, Yeay. maksudnya manajemennya udah. Manajemennya udah Oke, nggak oke. kepegang. Terus siapa yang pegang? Waktu itu dipegang Pindah sama ke siapa? Henry. Oh, Henry ya. kan? Henry langsung. Tadi dia Oh. bilang tadinya road manager kan. Oh, iya, Henry iya, jadi iya. manager. Itu. Terus dibentuk lagi format manajemen yang baru. Terus dan lain sebagainya. Pandemi. Pandemi lah. Des, makin. Itu makin. Kita semua. Makin kita semua. Kita rata. semua. Kita podcast mulai bermunculan. Iya. Dan Kan lain sebagainya. WFH ya. Ya kita waktu itu sempat bikin Jikustik tuh sempat bikin satu acara juga namanya Jikustik Show. Oke. Iya, iya, Itu iya. berlangsung YouTube. 2020 sebelum nikah kalau nggak salah sampai dengan 2021 setahun. Oke. Itu gimana caranya supaya tetap ada aktivitas lah sama lah kayak Sofina Navi Talks lah. ya. Dan lain sebagainya kita tanpa bayaran juga karena kita sendiri yang bikin gitu kan, mengharapnya adalah ada Sponsor. masuk, Ya, sponsor dan lain bisa sebagainya brand masuk, yang lain. ya ada, tapi memang karena susah sekali ya waktu itu, pekerja kan susah sekali waktu Susah. itu tuh. Terus sampai tahun 2022. Nah ini sedikit salah satu yang mau aku sampaikan juga, bahwa waktu itu aku sempat bilang kalau memikirnya seorang Brian, as a pribadi Brian itu sangat diuntungkan dan itu benar terjadi. Jadi ketika waktu itu tawaran untuk band itu sedikit, itu tawaran untuk Brian itu melimpah. Karena branding ketika acara itu. Briannya Briannya yang muncul. Jadi ngontak Brian gitu. Ya, ya. Brian bisa tidak, Brian bisa tidak. Ini pun ku sampaikan ke teman-teman. Ini loh Mas, efeknya kayak gini loh. Aku banyak loh ini. Tawaran segala macam. Nyanyi solo. Iya, nyanyi solo. Terus ya sudah, kan nggak bisa apa-apa juga kan, sudah lewat kan. Sampai 2022 tawaran yang nyanyi solo itu masih banyak. Masih ada. Ya kita menganut prinsip siapa yang masuk duluan itu yang dijalankan gitu aja lah. Pun juga kita sampaikan juga ada jadwal nggak tanggal segini. Tidak ada. Aku masukin jadwal ya. Jadwal. Oke. Ya. Ada jadwal nggak tanggal segini? Nggak ada. Ya, masukin jadwal solo. jadwal ya. Oke. Ada jadwal nggak? Ada. Jam berapa? Sore, jam sekian. Pagi aku masukin jadwalku sendiri ya. Oke, nggak masalah. Sampai pada satu titik ada beberapa panggung yang bertabrakan. Hmm. Sudah aku komunikasikan, kebetulan masuk aku duluan.
Mas Hendri waktu itu aku ada jadwal jam sekian sampai jam sekian ya. Kalau misalkan nanti suatu ketika ada jadwal masuk, tolong dikondisikan setelah itu. Iya. Gitu. Nah, itu pun jadwalnya pagi. Jadi aku nggak pernah ambil terus yang prime time-nya Cikustik itu nggak pernah. Hampir tidak pernah. Kecuali memang sudah sekian lama kosong, aku isi gitu nggak apa-apa. Terus masuklah ternyata bener. Tanggal itu memang tanggal-tanggal agak prime tuh. Masuklah jadwal. Kebetulan sore memang jadwalnya. Tapi ternyata sorenya itu pas banget dengan acaraku selesai. Nah aku sudah bilang tolong dikondisikan setelah ini ya, kasih aku spare waktu 1 jam lah untuk jalan karena masih dalam satu kota. Iya. Kasih waktu aku untuk 1 jam perjalanan. Tidak bisa, ini tidak bisa karena dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari secara waktu sebenarnya bisa lah diatur. Bisa aja. Dengan manajemen Cikustik yang itu bukan manajemen kecil yang merequest sesuatu itu pastinya juga bisa. Toh juga kita nggak nabrak waktu katakanlah sholat maghrib dan lain sebagainya, kita nggak meminta itu gitu loh. Tuh, tapi tidak diakomodir. Akhirnya kelabakan tuh, kelabakan di jalan, kelabakan diteleponin sana sini sampai sana masih di Jomeli kakak-kakak. Dapat petua masih dijanji dari mas-masku. Masih diomongin, masih iya. ada yang nggak suka on the Iya, spot, kesal gitu. pasti lah ya. Dan lain sebagainya. Terus ya di waktu itu pokoknya panggung kerasa tidak nyaman lah. Gitu. Tapi nyampe on time ya? Nyampe dengan pengkondisian ya. Pengkondisian tapi kan yang lain deg-degannya itu mungkin Iya. panik. Padahal waktu itu aku sudah menyampaikan 2 bulan sebelumnya. Iya. Kondisikan. Wong sepuh itu suka panik. Sorry, Mungkin guys. kalau terjadi di bandku juga aku begitu mungkin. Iya. Panik mana nih vokalisnya gitu ya. Terus? Gitu. Terus ada suasana yang nggak enak, nggak nyaman dan lain sebagainya. Terus dari manajemen paginya setelah acara selesai paginya telepon, Ri, ada baiknya kamu minta maaf ke teman-teman. Oke, aku mau kan. Oke, aku minta maaf dan aku memang salah karena tidak bisa menepati waktu dengan baik di acaranya Cikustik. Walaupun sebenarnya aku sudah menyampaikan, tapi secara aku tidak tepat waktu, aku salah. Aku minta maaf. Langsung minta maaf via WhatsApp grup waktu itu karena nggak ketemu memang. WhatsApp group minta maaf, ya dimaafkan, tapi tidak boleh terulang lagi ya. Aku pun menyampaikan manajemen, minta tolong kalau misalkan ada sesuatu yang sekiranya bisa diatur, mari kita atur bareng-bareng. Kalaupun memang harus melibatkan aku untuk ngomong sendiri dengan panitia pun aku nggak masalah, aku akan ngomong gitu. Tapi dikomunikasikan aja. Kalau memang sekiranya bagaimana butuh bantuan apa, disampaikan aja supaya aku juga bisa ikut berperan lah di situ. Gitu. Oke ya, masalah itu hari itu clear, dah selesai. Terus perihal jadwal lagi, masih ada yang Brian masuk duluan, Cikustik masuk belakangan. Persis sama kejadiannya nih. Persis sama. Ya, cuma waktu itu untuk mengantisipasi di awal tahun kemarin sih. Untuk mengantisipasi aku sudah bilang, Mas, ini tidak bisa karena aku harus keluar kota. Dan itu sudah terjadi. Kamu udah deal sama dealnya sudah sejak lama. Dan yang ngontak aku juga bukan orang yang biasa lah dalam artian ya kita orang kenal penting semuanya, lah, orang penting ya. Orang penting. Tuh, terus ketika aku tidak mengiyakan akan nggak enak semuanya. Nah, udah mengiyakan terus membatalkan, betul, jadi nggak enak. Gitu iya, kan? sedangkan jadwal yang masuk ini kan H-1 minggu dari hari H. Aku sudah masuk H-2 bulan waktu itu. Oke, gini aja deh. Nanti kita obrolin deh. Nextnya akan seperti apa? Tuh. Tapi ini aku mohon pamit, aku tidak bisa ikut bantu. Ya, aku mikirnya sih waktu itu kan aku sudah bilang kalau nggak diakomodir waktu itu, aku bilang kalau aku bisa bantu, aku bisa bantu. Means ada kalanya aku tidak bisa bantu. Kodenya gitu. Dari 2018 udah ngomong. Gitu. Terus
Udah acara berlangsung, yang acaraku berlangsung, yang Jikustik tidak jadi, terus kita ada obrolan waktu itu. Obrolannya adalah piye, gimana? Pertanggungjawabannya gitu istilahnya. Pertanggungjawabannya gimana nih? Kamu begini-begini gimana nih? Terus aku bilang juga, Mas, kita nggak usah narik ke belakang, kita move forward aja. Kita sepakati apa yang bisa kita sepakati. Katakanlah nih misalkan, aku mengusulkan, kita bicara teknis. 1 bulan tidak ada tanggal yang dilingkari atau tidak ada jadwal masuk, berarti bebas untuk masukin. Siapapun, tidak hanya aku. Terus kalau misalkan ada jadwal pun itu belum fix, katakanlah masih tentatif, ya berarti siapapun itu tidak boleh isi jadwal tersebut sampai dengan kepastian tidak atau iyanya pekerjaan tersebut. Gitu. Tapi ada time limitnya. Sebulan ke, 2 minggu ke, 2 bulan ke misalkan, supaya tidak ada yang akhirnya harus menggantung sesuatu. Karena kan kita juga butuh makan, kita butuh bayar angsuran mungkin, kita butuh apa dan lain sebagainya. Tidak hanya saya, tapi semuanya. Sehingga kalau misalkan ada sesuatu yang sekiranya bisa diambil dan tidak mengganggu jadwal, itu bisa tetap diambil. Itu aku sampaikan. Berkaca dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, mending aku sampaikan aja daripada nanti akhirnya jadi ketidakjelasan dan menggantung. Gitu. Udah 2 kali nih kejadian soalnya kan. Betul. Terus saya bilang begini ke Mas, ini aku sudah umur 30 tahun nih. Aku harus mengembangkan sesuatu. Gitu. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang dibatasi dengan teknis yang tidak jelas, itu akan mengganggu movementku ke depan. Si Dede yang dulu mereka rekrut udah jadi kepala keluarga. Oke, lanjut. Udah tahu. Ya kan dulu kan si Dede bebas-bebas aja, mau apa bisa kan belum berkeluarga, belum kan kebutuhannya sebagai manusianya kan juga ada. Ya aku sampaikan ke teman-teman, ada kantor yang harus aku jalankan, ada pasukan di belakangku yang aku juga harus kasih makan mereka, ada keluarga yang tetap harus aku hidupi, ada listrik yang harus dibayar dan lain sebagainya. Kalau misalkan konsepnya menunggu, ya terus terang memang secara manajemen yang saat ini menghandle memang tidak seaktif ketika saya dulu menghandle. Nggak terus yang telepon IO A B C D F G, telepon apa mana segala macam perusahaan A B C D, enggak. Jadi kesannya lebih ke menunggu ada orang telepon handphone manajemen, ya di prospek seperti itu. Enggak jemput bola. Nunggu. Tuh, terus dan aku sendiri memang ya kalau misalkan emang harus menunggu seperti itu, berarti kan ada langkah yang harus terhenti nih. Tuh. Aku sampaikan, aku harus mengurus A B C D F G. Jadi kita sepakati nggak usah menstop apapun, tapi kita sepakati teknis sehingga kita jelas. Kalau misalkan aku bisa jalan, aku jalan. Kalau aku ada limitasi jalan, nggak boleh jalan karena memang ada limitnya, ada tanggalan yang sudah dilingkari, ya berarti aku tidak jalan. Pokoknya ada peraturan main lah. Ada aturan main. Okay. Tuh. Terus bisa jadi juga Mas, katakanlah nih next day-nya atau next month-nya, next year-nya misalkan aku dikasih tanggung jawab, katakanlah misalkan jadi presiden apa jadi gubernur lah apa segala macam. Nah ini kan kita harus sepakati teknisnya bagaimana supaya nanti nggak ada yang tersakiti gitu. Udah kita ngomongin teknis aja deh. Nah di saat itu ada yang ngomong, aku tuh sebenarnya tidak suka ketika kamu jalan nyanyi sendiri. Oke. Nah terus bagaimana? Usulnya bagaimana? Ya kamu tidak nyanyi sendiri. Stoplah dulu selama setahun kamu fokus ke sini. Gitu. Terus saya langsung jawab, Mas nyuwun ngapunten gitu ya, mohon maaf tidak bisa. Kalau misalkan ada yang harus di stop, bisa tidak menggaransi sesuatu juga.
advance. Ya kan maksudnya ya Iya, walaupun ini iya kita dong. internal ya. Iya. Tapi bisa tidak ini ada sesuatu yang menggaransi. Gitu. Kalau misalkan tidak ada yang bisa menggaransi, ya apa yang bisa memberatkan itu gitu maksudnya. Apa yang bisa menyetop itu. Tuh, terus untuk usul itu saya tidak bisa mengakomodir, saya nggak bisa jalani. Tuh, terus ada yang bertanya lagi, kamu lebih suka nyanyi sendiri apa bareng-bareng kita? Mas, jangan bilang gitulah. Jangan itu pertanyaannya lah. Iya, karena bukan itu pokok permasalahannya. Bahaya itu kalau Iya. kamu bertanya seperti itu bahaya. Aku bilang nggak bisa, nggak. Iya, anggap saja lah. Misalkan aku ngomong, aku bilang tuh, misalkan aku ngomong aku lebih suka nyanyi sendiri, terus mau gimana? Lah ya mau tersakiti toh. Iya. Maksudnya ya, akhirnya kalian juga akan sakit hati kan. Itu nggak bisa ditanya. Aku bahagia, aku cinta sama kalian semua, aku cinta sama rumahku ini, aku sayang sama kalian. Cuma memang ada hal-hal teknis yang harus kita sepakati supaya kita semua bisa menjalankan dengan rules yang jelas, dengan aturan yang jelas. Tuh. Terus di saat itu akhirnya disepakati, oke, kita sepakati. Adit bilang, oke, kita sepakati aja, udah nggak usah sepanjang-panjang lah. Kita sepakati aja, kita akomodir usulmu 1 bulan, kita jalankan tenggatnya. Terus kalau misalkan nggak ada ya kamu boleh ambil, kalau atau siapapun boleh ambil. Kalau misalkan ada ya tolong kita komit bareng-bareng. Oke, jadi Adit akhirnya mengakhiri meeting dengan ngomong begitu. Betul. Oke. Itu meeting apa WhatsApp grup? Meeting. Oh, meeting ketemu ya? Oh, ketemu. bagus ya. Ada kemajuan berarti. Setelah sekian tahun kita tidak meeting. Belum selesai ceritanya. Oh, belum? Oke, kita sepakati itu ya. Jadi semua ini karena kami itu sayang sama kamu, Brian. Terus saya juga bilang, Mas, terima kasih semuanya sudah menyepakati ini. Ini juga aku mengusulkan ini itu juga karena aku sayang sama kalian. Kalau misalkan aku tidak sayang sama kalian, bisa jadi memungkinkan aku sudah keluar-keluarnya dari kemarin-kemarin. Ya. Bisa jadi aku move out-nya, keluarnya sudah kemarin juga. Jadi tidak hanya ngomong-ngomong, tapi mungkin bisa keluar dari kemarin-kemarin. Gitu. Karena ya dengan segala ritme yang ada lah. Tuh, terus gimana caranya lah supaya ini semua bisa jalan. Tapi aku menyampaikan juga, Mas, tapi beneran loh ya Mas, aku tuh ada beberapa agenda yang harus aku jalankan. Jadi ada kemungkinan itu juga akan memakan waktu dari band ini. Jadi aku nggak bisa menjadikan band ini sebagai prioritas utama. Kode kedua. Ini ada kode kedua dong. Tapi aku menyampaikan, maksudnya jangan sampai terus Brian terus nanti melakukan sesuatu apa yang dar gitu, terus nanti teman-teman merasa tersakiti. Karena belum disampaikan. Jangan sampai Pongki 2 maksudnya. Iya. Makanya bilang kode dong. Belajar dari pengalaman sebelumnya gitu kan, mending ku sampaikan walaupun memang hasilnya disampaikan maupun tidak disampaikan itu juga beda-beda tipis lah. Makanya saya tidak menyampaikan karena saya tahu ujungnya di situ sama ujungnya. Ujungnya ya itu gitu kan. Terus aku bilang itu, aku punya agenda yang mungkin katakanlah nih aku harus di luar pulau selama kurang lebih 1 bulan, sehingga aku dengan sangat terpaksa harus memblokade jadwal. Ya. Gitu. Aku bilang, aku juga bilang aku punya lagu banyak Mas itu Mas. Mau diapain nih? Mau diapain? Belum tentu masuk di Jikustik ya. Iya, ada yang sudah dipilih Jikustik, yuk kita rekam, kita rilis. Tapi ada beberapa yang tidak dipilih oleh Jikustik. Aku mau ngapain? Sudah tak kasihin orang juga sudah banyak gitu kan. Means ada kemungkinan aku akan membuat satu konsep, katakanlah nih misalkan akustik, berdua dengan gitar misalkan, atau berdua dengan keyboard. Aku hobi banget soalnya berdua dengan keyboard, bikin suasana yang semacam syahdu gitu dengan lagu-lagu itu. Terus dirilis, ya means berarti kalau itu sudah rilis kan ada unsur solo juga di situ.
Tuh, dan lain-lain sebagainya. Ada beberapa timeline yang aku harus keluarkan nih, karena aku sudah umur 30, aku sudah berkeluarga, ada hal-hal yang harus dihidupin, belum lagi dengan agenda-agenda kantor, usaha, dan lain sebagainya yang memang harus di-push karena pandeminya udah selesai. Jadi harus di-push, kalau enggak nanti anak-anak nggak pada makan. Ya, Cikustik juga butuh makan juga, tapi ya kita bareng-bareng lah dengan kesepakatan teknis itu tadi. Atur langkah aja, Atur biar nggak langkah. saling menginjak kaki. Ya. Betul. Tuh, terus udah hari itu meeting selesai, diakhiri dengan salaman, makan bareng dan lain sebagainya. Move ke hari berikutnya. Dimana di situ ada jadwal kita manggung yang sudah fix manggung. Kalau tidak salah di kota Jepara waktu itu. Oh, yang ada Ica? Ada Ica, gitu. Nah itu ada usulan dari manajemen. Karena Mas Ica lagi di Jogja, disampaikannya ke saya begitu. Karena Mas Ica lagi di Jogja, gimana kalau misalkan kita ajakin untuk jamming, gitu. Nah, ketika buka kabar itu dengan senang hati kan, senang hati, monggo silakan. Kalau misalkan Mas Icanya oke, tidak keberatan, ayo kita ajak aja, kita nyanyi bareng. Terus di sisi lain ada pemikiran apakah sudah pada mempersiapkan di sisi lain. Jangan-jangan ada skenario yang aku nggak tahu. Nah, Mas Adit itu bilang, nyampein ke saya, aku pengen ngobrol beneran sama kamu, yang bener-bener dalam lah. Ya aku sampaikan, aku mau ini loh Mas, A, B, C, D. Antara aku dikeluarkan atau mengundurkan diri. Yang respon hanya beberapa. Enggak, satu. Respon-respon itu adalah respon yang wajar yang memang harus menjadi proses dari setiap orang itu sendiri. Mungkin tidak merespon adalah cara untuk mengobati juga. Mungkin. Ya, jadi Ica harus tahu nih, kita support full karena memang dia pantas di situ. Memang harusnya dari awal mungkin sebelum Brian masuk mungkin saya sempat mikir juga kenapa nggak Ica aja jadi vokalisnya. Ini hanya sekedar sharing. Dalam artian tidak ada terus Brian mau menjelekkan mendiskredit atau mau menceritakan apa yang tidak sesuai dengan kenyataan, enggak, tapi tenang, saya yang backup. Ya, ini hanya cerita.